obat-obatan. Penasaran? Yuk kita telusuri. Keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity dengan keanekaragaman jenis tanaman dan hewan yang sangat tinggi? Indonesia memiliki sekitar 80% dari total spesies tumbuhan berkhasiat obat yang ada di dunia. Nah, selain itu, upaya pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat loh, namun juga dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan ialah pemberdayaan masyarakat terkait pemanfaatan lahan sebagai upaya pendidikan konservasi masyarakat sekitar yang berwawasan konservasi. Pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Nah, undang-undang tersebut membahas tentang kesehatan, bahwa salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan mencakup cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut adalah upaya konservasi. Yang pertama ialah aplikasi teknologi farmasi. Nah, hal itu karena teknologi farmasi akan mendorong upaya pemanfaatan sumber daya hutan, salah satunya tumbuhan obat, sehingga kebermanfaatan sumber daya tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Nah, yang kedua ialah asuhan mandiri kesehatan tradisional. Upaya ini untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga dan keterampilan dalam memanfaatkannya. Lalu, yang ketiga ialah membudidayakan tanaman obat. Budidaya ini dapat dilakukan di greenhouse ataupun lahan-lahan kosong yang ada di rumah. Nah, yang keempat ialah mengedukasi masyarakat tentang konservasi lahan kosong dengan menanam tanaman obat. Edukasi ini dapat kita lakukan melalui media sosial ataupun digital dan dapat dilakukan juga secara langsung. Selain itu, kita juga mendapatkan hal positif bila menggunakan obat-obatan berbahan alami atau herbal loh. Yang pertama, pastinya berasal dari bahan alami. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, bahan baku yang mudah didapatkan. Yang keempat, satu tanaman memiliki efek farmakologi lebih dari satu. Dan yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga dampak negatif yang akan terjadi, yakni terjadinya penambangan tanaman obat berdampak kurang baik bagi konservasi. Nah, selanjutnya terdapat contoh tanaman obat-obatan. Yang pertama ada aloe vera atau yang disebut lidah buaya. Penelitian menunjukkan bahwa lidah buaya efektif menyembuhkan luka bakar ringan hingga berat karena bersifat antiinflamasi, meningkatkan sirkulasi, dan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, selanjutnya terdapat tanaman ginseng. Tanaman ini memiliki senyawa aktif berupa ginsenosides. Ini berfungsi sebagai senyawa yang bersifat anti radang dan antioksidan dan mempunyai manfaat mulai dari meningkatkan imunitas tubuh, fungsi otak, hingga energi. Selanjutnya terdapat tanaman serai. Tanaman ini mengandung terapeutik untuk meredakan stres, demam, dan mencegah infeksi tenggorokan serta mengurangi nyeri baik itu sakit perut, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, maupun kram saluran pencernaan. Nah, tanaman terakhir yang akan kita bahas ialah tanaman jahe. Tanaman ini membantu meredakan batuk dan rematik berkat kandungan antiinflamasi alaminya yang efektif mengurangi peradangan dan nyeri. Selain itu, jahe juga berfungsi untuk memperlancar peredaran darah dengan efek antikoagulanya, sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung.